Halo sahabat pudingku yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, di reading kali ini aku akan bacain tentang divine masculine kamu. Nah, divine masculine ini tentang karakter ya. Sebelumnya kan aku ada buat divine feminim. Nah, ini yang divine masculine. Jadi divine masculine ini boleh perempuan, boleh laki-laki yang memilih, karena setiap jiwa, setiap diri ada divine feminim, divine masculine gitu. Jadi ada sifat-sifatnya mereka yang terpadu padamkan. Tapi setiap jiwa kan pasti, setiap diri, setiap makhluk ada yang dominan. Apakah femininnya yang dominan atau perempuan? Maksudnya maskulinnya atau laki-lakinya gitu. Oke? Ini tentang divine masculine kamu. Kartunya hanya 3 karena ya sebenarnya 4 pun karena itu kayaknya mirip gitu loh. Jadi hanya ada 3. Oke, 3. 1, 2, 3. Silakan memilih. Cara milihnya ini mungkin ada yang belum tahu, atau mungkin ada yang baru datang ke channel ini. Selamat datang. Oke, cara memilihnya ini adalah kamu tinggal tutup mata, berdoa dulu, minta izin sama Tuhan, bakalan milih kartu ini, pilih kartu, dan pilih yang mana menurut kamu itu manggil, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Oke, boleh dibuka juga matanya, yang mana menurut kamu, entah itu bersinar, entah itu manggil, feeling aja gitu. Oke, udah. Jika kamu perlu waktu untuk memilih, silahkan di pause videonya. Kalau misalnya udah milih dan kamu pilih file nomor 2 dan nomor 3, silahkan lihat di kolom deskripsi. Seperti biasa, aku taruh timestamp-nya di sana. Sip, kita ke file nomor 1. Seperti apa sih divine masculine kamu? Aku baca satu-satu ya, seperti biasa. Nih, divine masculine kamu. Divine masculine kamu tuh cenderung orang yang bijaksana dan juga orang yang sudah banyak menerima pencerahan dari semesta. Ya, orang yang mampu memimpin juga, tapi ini nggak orang banyak. Maksudnya memimpin orang-orang yang selevel sama dia atau mungkin sedikit di bawah levelnya sama dia. Itu orang divine masculine ini juga orang yang mampu untuk membuka jalan. Jadi dia berani untuk bertindak. Kalau misalnya ada proyek baru, dia berani nih untuk bertindak untuk membuka jalan tentang proyek baru itu. Nah, kadang dia ceroboh karena ada egoisnya juga di sini. Tadi katanya sih balik jatuhnya. Ya, makanya tadi aku bilang ceroboh juga. Dia suka tipe yang kayak berkilau gitu, atau dia suka tantangan, hal-hal yang membuat dia menjadi di puncak. Itu divine masculine Anda. Nah, perbedaannya divine masculine sama divine feminim. Feminim biasanya lebih ke perasaan, kalau masculine tuh lebih ke tindakan. Itu. Nah, ini makanya aku bilang tadi bertindak ke hal-hal yang bisa hal-hal yang membuat hal-hal baru, tapi nggak terlalu beresiko sih kalau yang ini. Jadi kalau kamu udah bisa lihat peluang, oh bagus nih, oke deh aku jalan, bahkan kamu nggak ragu untuk mimpin suatu kelompok itu gitu loh, suatu kelompok untuk hal baru tersebut. Ini baik dalam pekerjaan, kerja kelompok, kuliah, atau sosial, hal apapun itu. Meskipun itu hal baru, tapi meskipun juga kalau kamu belum mengalami atau belum pernah melakukan hal-hal kayak gitu, tapi kamu punya keyakinan, oh kamu bisa lakukan gitu. Itu bagusnya di sini. Cuma karena itu kadang ceroboh. Ya. Aduh, maaf, aku rada batuk. Ini, kamu adalah orang yang tidak melupakan pertolongan dari orang lain. Kalau orang lain nolong kamu berusaha untuk mengembalikan pertolongan itu, atau dengan cara apapun gitu, balas budi lah istilahnya. Karena di sini tetap misalnya dipegang ikan yang ada di sini kayak pertolongan kamu, anugerah,
Jadi kamu nggak ngelupain siapa orang yang pernah baik di kehidupan kamu. Suatu saat kalau dia perlu bantuan, kamu tanpa ragu, kamu oke, ayo gitu. Kamu bukan tipe teman yang ada saat happy happy aja, tapi kamu juga tipe teman yang ada saat dibutuhkan. Dan kamu juga mengharapkan hal-hal seperti itu sama teman-teman kamu tuh tentunya. Kadang kamu juga agak perasa kalau misalnya kamu ada temen kamu yang datang saat dia butuh aja, dan pas kita butuh nggak ada yang nolong. Tapi kayaknya lingkungan kamu kalau udah kayak gini, sepertinya ya lingkungan kamu tuh seharusnya sih terbebas dari teman-teman yang toksik kayak gitu tuh teman. Ya, 3 kartu biru. Introvert biasanya memang temennya dikit tapi berkualitas ya. Dan kamu, meskipun ini pembacaan divine maskulin, kamu memang orangnya tuh yang tadi aku bilang introvert kan, divine maskulinnya, dan di sini memang nggak terlalu banyak untuk berbicara tuh. Kamu lebih banyak untuk menyendiri, dan orang-orang mungkin cenderung melihat kamu, kalau misalnya divine feminim maskulinnya yang lebih bangkit nih, cenderung melihat kamu jadi orang yang pendiam. Kalaupun kamu lagi ada proyek, itu kayak nggak boleh diganggu gitu loh, fokus sama proyeknya nih, fokus banget sama proyeknya. Jadi makanya kayak terkesan pendiam, padahal kamu lagi sibuk berpikir, lagi sibuk mendalami, melakukan sesuatu hal kayak gitu di sini. Dan ini warna ungu. Kalau ini ungu sama ini sinkron sih. Jadi kamu meskipun kebaca juga divine maskulinnya ini juga nggak terlalu terikat sama hal-hal duniawi. Pikirannya juga udah up lah ke dimensi yang selanjutnya. Ya, bukan melulu tentang harta, cinta, tahta itu, tapi hal-hal lain tentang mimpi, impian, harapan. Dan juga selain itu, sifat divine maskulin di sini adalah sebagai pendengar yang baik. Dia tidak terlalu banyak untuk berbicara, tapi dia mendengarkan. Kalaupun kamu adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang divine maskulinnya lebih dominan, di sini kamu cenderung suka mendengarkan daripada berbicara. Jadi orang-orang bakalan suka sama kamu. Kalau misalnya rahasia pun, kamu bisa jaga rahasia dengan baik, walau terkadang ini bocor. Tapi sebagian besar sih rahasianya dengan baik sih kamu jaga di sini. Kamu juga mampu memimpin rapat, kayak tadi aku bilang. Ini kan tadi aku bilang memimpin kelompok, tapi kayak kelompok kecil gitu. Ya, di sini juga mampu memimpin rapat, tapi karena sepertinya kamu tuh udah memiliki pengalaman gitu dibanding teman-teman kamu yang di sebelah kamu. Kamu yang dipandang orangnya, kamu yang dilihat, kamu yang didengar pendapatnya itu. Divine maskulin ini juga, meskipun aku bilang tipe leader, tapi dia penyendiri. Dia lebih ke leader yang enak sendiri loh, maksudnya nggak pengen ngeberatin orang lain, tapi dia bisa kerjakan sendiri, kayak itu leadernya ini sih. Makanya aku gak bilang leader banyak orang, tapi karena dia introvert juga, jadi leadernya tuh mungkin hanya untuk kelompok-kelompok kecil saja, ataupun hal-hal sosial atau kelompok. Misalnya kamu punya grup pertemanan, di sana kamu menjadi leadernya tuh. Cocok untuk menjadi leader memang karena kamu ini berjiwa tua, kamu bijaksana, bisa melihat peluang juga kalau di sini, tapi terkadang ceroboh. Ya, ini cerobohnya gede sih. Ini bisa fokus ke satu hal tanpa diganggu gugat utak-atik lagi. Ya, itu aja untuk sih. Menurut aku nggak perlu ada yang perlu disaranin sih di sini, karena divine masculine ini pun udah cukup positif. Ya. Oke, itu aja untuk pembacaan kamu yang pilih file nomor 1. Bye bye. Kita ke file nomor 2 ya. File nomor 2. File nomor 2. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, aku baca satu-satu seperti biasa. Oh ya, dan kalau misalnya kamu yang masih bingung
divine maskulin sama divine feminim ini maksudnya apa? Nah, divine feminim ini maksudnya kalau divine feminim itu kan cenderung orang yang masih dalam impiannya, perasaannya. Kalau divine maskulin itu tindakan, itu cenderung ke tindakan. Oke, kita lanjut ke bacaan. Orang yang dominan divine masculine-nya di sini yang pilih file nomor 2 adalah orang yang ribet. Orang yang ribet, kalau misalnya dia menjalani suatu hal, dia cenderung perfeksionis dan melihat di berbagai sudut gitu, berbagai sisi. Udah bener nggak ya gitu. Abis itu cross check berkali-kali. Terus ini misalnya kalau ngitung itu nggak apa ya namanya tuh ya, nggak cukup cuma sekali. Ini pokoknya cross check nih berkali-kali, makanya kayak aku bilang ribet ya, karena yang cross checknya tadi itu banyak kali, karena ini cenderung perfeksionis juga. Kalau misalnya dibilang ribet banyak maunya, ya kadang-kadang ini ribet banyak maunya dan jalan pikirannya nggak banyak orang yang bisa ngerti. Ya dalam pembicaraan entah ya nyambung atau enggak, coba aku lihat. Dalam pembicaraan pun kadang nggak nyambung ini sih sebenarnya. Ya aku lihat kartunya ini, siapa tahu ada kartu yang bawa trompet atau gimana tentang pembicaraan atau komunikasi, tapi sama sekali nggak ada. Jadi ya kadang orang-orang nggak ngerti apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, jadi kadang nggak nyambung, diam aja jadinya. Tuh apa sih yang kamu bilang? Ya ribet pikirannya soalnya. Nah, pikiran ribet ini juga bisa datang dari mana-mana, misalnya bukan satu arah aja nih pikirannya. Ini belum selesai, datang lagi pikiran dari sini, ini belum selesai, datang lagi pikiran dari sini, datang dari sini, ya banyak gitu dalam satu waktu, bukan bergiliran. Ya, hati-hati untuk kerontokan rambut di sini karena saya sudah mengalami hal ini. Kerontokan. Oke. Untuk kamu yang pilih file nomor 2 ini, divine maskulin kamu adalah orang yang mampu untuk bekerja, misalnya bekerja keras untuk kehidupan duniawi, untuk mencari uang tentunya di sini. Ya, bekerja keras untuk mencari uang, dan tapi dia boros. Dia tidak bisa mengendalikan kadang. Tuh, dan di sini juga ada regenerasi tentang keuangan. Di sini ada dua energi. Ada yang nggak betah sama satu pekerjaan, maksudnya kayak misalnya udah beberapa bulan gitu lompat kerja sana pindah, kerja sana lagi pindah gitu. Tapi yang berapa yang udah tua yang milih ini, dia udah stay, udah tetap sama satu pekerjaannya dia. Dalam hal duniawi atau terutama mencari keuangan, dia semangat banget malah. Tuh, kadang kayak punya energi yang lebih untuk mencari uang, bahkan mungkin nggak cuma satu pekerjaan, 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan dia mampu tuh. Ya tentunya satu pekerjaan utama, misalnya 2 pekerjaannya itu hanya sampingan, kayak entah itu nulis, entah itu mengajar di suatu waktu aja kayak gitu ya. Orang yang diberkahi energi lebih untuk berbicara, maksudnya bekerja, maaf aku kurang fokus. Berbicara jauh banget. Oh ya, di sini meskipun tadi aku bilang kamu boros, tapi kamu memiliki tabungan. Ini sih efeknya karena kamu gini, yang kayak tadi aku bilang, pekerja keras, bahkan bisa bekerja lebih dari satu pekerjaan. Nih, BTW, tadi kan aku bilang bahkan bisa bekerja lebih dari satu pekerjaan, tapi itu tidak membuat kamu sibuk atau terlalu sibuk sampai nggak ada waktu. Ya, itu buat kamu tetap memiliki hari Minggu atau hari libur yang memang benar-benar break kayak gitu. Itu bagus untuk kesehatan kamu sih. Ya, di sini define maskulinnya, kalau kamu pilih file nomor 1 ataupun kamu nonton juga file nomor 1, aku ada bilang tentang menjaga rahasia tapi kadang-kadang bocor. Kalau ini kamu menjaga rahasia dengan sangat baik tuh. Kalau ada perempuan yang cerita sama kamu ataupun ada temen yang cerita sama kamu, nah
yang memiliki dominan divine maskulin ini adalah orang yang pintar jaga rahasia. Sekalinya dibilang rahasia, oke, itu rahasia ya, nggak bakal kamu ceritain ke siapa-siapa. Ya, menabung. Cuma kalau kamu udah fokus atau udah ada di satu tempat, kamu kadang melewatkan hal-hal lainnya, hal-hal yang kayak apa ya, entah itu ada peluang baru, entah itu ada pertemanan atau event, itu kamu lebih fokus ke pekerjaan kamu mencari uang. Kalau misalnya itu nggak penting-penting banget atau hanya untuk sekedar bercanda gurau, nggak ada faedahnya mungkin ya, kamu tetap memilih untuk bekerja daripada santai-santai gitu. Meskipun aku baca di sini divine masculine ya, tapi keluar juga kartu perempuan. Aduh, betuk, maaf. Ya, keluar juga kartu perempuan, dan di sini mengisyaratkan bahwa atau simbolis bahwa meskipun umur kamu tua tapi nggak kelihatan tua. Jadi wajah kamu lebih muda, terlihat lebih muda daripada usia kamu ini sebenarnya. Nah, yang perempuan ini juga meskipun kamu laki-laki, tapi kamu tuh sayang juga sama anak, dan juga kamu membawa energi positif kepada sekitar kamu. Ya, energi duniawi kamu cukup besar, dan sini ada elemen tanah dan air, berarti kamu tuh orang yang kuat pondasinya atau sudah siap atau matang dalam memulai rumah tangga, dimana rumah tangga tidak hanya memerlukan pondasi yang kuat atau kayak misalnya bekal gitu loh, tapi membutuhkan juga cara kita beradaptasi dengan cepat. Kan itu rumah tangga setiap hari kayak ada aja perubahan-perubahan yang lebih rumit daripada pas kita single yang cuma ngurusin diri sendiri, sedangkan nanti kan kayak ngurusin anak orang juga gitu, dan anak sendiri nanti kalau udah punya anak ya, ini bisa cepat beradaptasi. Biasanya kemampuan cepat beradaptasi ini random ya, entah itu di divine feminim, divine maskulin ya, tapi kalau di sini kebacanya di divine maskulin sih masuknya dia, entah itu. Dan juga selain keluarga, di sini pintar beradaptasi juga sama pekerjaan yang tadi aku bilang. Jadi orang-orang yang suka lompat sana sini pekerjaannya, entah itu karena ingin mencari peluang baru atau hal-hal baru lainnya ya gitu, di sini dia beruntung atau diberkati dengan kemampuan untuk mudah beradaptasi. Membumi. Oh ya, di kehidupan kamu entah sadar atau tidak, di sini ada suatu keajaiban yang bahkan kalau dinalar itu nggak masuk akal. Tuh, entah udah lewat atau enggak, tapi di sini hal yang dapat kamu syukuri sih di balik keribetan kamu. Di sini katanya memang ribet, artinya simbolisnya sebenarnya ini si Wheel of Fortune, jadi kayak keberuntungan gitu. Kamu orang yang beruntung sebenarnya, cuma ya di sini cara pola berpikirnya tuh kadang bertumpuk satu sama yang lainnya dan terlalu perfeksionis. Menurut aku sih kalau misalnya boleh ngasih saran, yang cuma yang ini aja sih, terlalu perfeksionisnya aja lebih dihati-hatiin lagi, atau dikurangi lah, maksud aku dikurangi, karena takutnya rambut rontok. Tapi kalau kamu tetap was-was, kalau misalnya kamu belum cek beberapa kali, misalnya kurangi intensitas ceknya. Kalau cek 2 kali aja misalnya kamu buat, habis itu kamu cek sekali, habis itu cek 2 kali, itu udah maksimal menurut aku. Kalau ngeceknya sampai 3, 4 itu rasanya nggak perlu gitu loh. Ya, terus kalau misalnya yang masalah pindah-pindah ke tempat kerja, pindah-pindah lingkungan sosial ataupun rumah, ini oke-oke aja sih, fine-fine aja. Pilihan-pilihan kalian juga senyamannya kayak gimana. Itu aja sih. Cuma saran aku yang tadi hanya untuk mengurangi kesetresan, insomnia, dan kerontokan ya. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 2. Terima kasih telah menonton. Kita lanjut ya ke kamu yang pilih file nomor 3.
Hai untuk kamu orang-orang yang memilih file nomor 3. Seperti apakah sih sifat dari divine maskulin kamu? Aku baca satu-satu ya. Meskipun aku baca di sini divine maskulin, tapi di sini ada ibu-ibu. Ya, kadang-kadang di sini divine maskulin kamu ragu-ragu dalam bertindak. Oh ya, untuk kamu yang masih bingung, divine maskulin dan divine feminim tuh maksudnya apa? Jadi dia di karakter setiap orang itu kan ada yang mempengaruhi, ada divine maskulinnya, ada divine feminimnya. Cuma yang mana lebih dominan. Nah, bedanya lagi divine maskulin itu cenderung ke tindakan dan divine feminim cenderung ke perasaan dan impian. Oke. Ini yang tentang tindakan-tindakan gitu. Jadi dalam bertindak kamu divine maskulinnya ini suka atau sering ragu-ragu, sering nggak bisa lihat apa ya, nggak bisa milih gitu loh, atau nggak kayak terlalu banyak pilihan atau terlalu banyak resiko, entah apalah itu yang membuat dia ragu-ragu, jadi takut untuk memulai. Sini divine maskulinnya tuh. Selanjutnya, di balik keraguan-raguan kamu itu ternyata kamu memiliki potensi untuk memimpin banyak orang, bahkan organisasi besar. Ya sih, wajar kalau misalnya kamu jadi leader, pasti kamu perlu rasa ragu-ragu juga untuk melakukan sesuatu biar kamu bisa cross check ulang ataupun memang memantapkan tindakan kamu biar nggak ceroboh. Soalnya di sini leader bukan leader kecil, tapi ini kamu bisa mampu dalam hal-hal besar juga, memimpin hal-hal besar. Kamu juga memiliki ketertarikan atau entah itu bakat, entah itu apa, tentang hal politik. Kalau aku sih bilangnya kayak ketertarikan gitu. Ambisi, tapi ambisi yang baik, bukan ambisi untuk menang tapi menjatuhkan gitu, enggak. Ini ambisi yang baik tentang usaha. Ya, divine maskulin kamu akan lebih kuat jika misalnya kamu ditempatkan di posisi leader, di posisi untuk memimpin orang-orang banyak. Kamu bisa bertanggung jawab ini. Ya, kamu memiliki strategi yang bagus juga. Makanya aku bilang kayak di politik cocok juga di sini. Kalau misalnya ada yang pengen jadi jaksa, cocok banget juga di sini. Hakim, ya pengacara kah, atau politikus, cocok kok di sini karena di sini ada energinya juga. Divine maskulin. Ya, divine maskulin selanjutnya, sifat divine maskulin kamu ini cenderung orang yang kuat. Kadang kalau misalnya kamu misalnya kamu emang dominan divine feminim nih awalnya, terus kamu pada suatu saat ada suatu kejadian yang mengakibatkan divine feminim kamu tuh lebih dominan. Nah, saat divine feminim kamu lebih dominan, energi kamu tuh kuat. Ya, kayak orang yang berotot di sini. Orang yang berotot. Jadi orang yang mampu untuk mengangkat beban yang kayaknya nggak sewajarnya. Kalau misalnya kamu perempuan di sini, kayaknya nggak sewajarnya gitu. Kalau laki-laki ya wajar sih. Berarti kalau kamu laki-laki, orang yang kuat untuk menghadapi beban ini beban fisik ya, bukan beban hidup. Ya, bukan beban perasaan. Ya, dan dalam bertindak kayak tadi aku bilang bertanggung jawab, cuma agak lambat. Semakin misalnya banyak masalah, semakin lambat kamu berpikir. Itu. Oh ya, nyambung juga sih. Makanya tadi aku bilang keraguan-raguan. Wajar sih kalau orang lagi banyak masalah jadinya kayak ragu gitu untuk bertindak atau memutuskan sesuatu. Makin lambat dalam berpikir juga. Iya. BTW di sini kamu juga meskipun divine maskulin pembacaannya, tapi kamu suka sama anak-anak. Kamu sayang sama anak-anak. Itu. Kamu ada kerinduan juga tentang masa kanak-kanak, energi murni, tentang anak-anak, kepolosan anak-anak. Ya. Kalau suatu saat kamu capek tentang strategi-strategi, intrik atau politik atau konspirasi di balik ke politik ya hal-hal yang berbau politik, kamu lelah, istirahat kamu itu ke anak-anak atau mungkin channel anak-anak gitu. Jadi kayak suka aja ngehibur diri, menyayangi anak-anak kayak gitu.
ada kuda. Ya, kalau di sini divine maskulin, ya itu yang dominan di kamu adalah memiliki kekuatan yang kayak tadi aku bilang. Kekuatan dan juga kalau di sini sih kecepatan, tapi di sini kecepatan yang bergerak di bidang-bidang uang, di bidang-bidang kepemimpinan juga. Jadi kalau misalnya ada suatu pemilihan pemimpin, kamu mungkin awalnya ragu untuk untuk angkat tangan untuk mengajukan diri sebagai calon ketua OSIS misalnya. Itu kamu mungkin ragu awalnya, cuma kamu cepat akhirnya memutuskan, oke deh aku aja gitu. Nah, dalam mencari perempuan, kamu juga orang yang nggak terlalu banyak berpikir atau nggak terlalu lama membutuhkan waktu berpikir terlalu lama, tuh enggak. Ya, di sini juga tipe perempuan kamu kebaca sih. Kalaupun misalnya kamu yang perempuan yang milih ini, tentang divine masculine ini, berarti adalah sahabat kamu yang perempuan juga. Pokoknya bagaimana kamu memandang perempuan tuh, perempuan secara fisik. Nah, ini adalah pakaian yang nggak terlalu terbuka, yang sopan, dan orang yang nggak gampang tergoda gitu loh. Orang yang nggak terlalu nggak terlalu easygoing atau terlalu asik sama orang satu, orang dua, orang tiga. Kamu lebih suka orang yang cenderung pendiam gitu, dan orang terutama di sini orang yang bisa mampu untuk mengimbangi kamu dalam pembicaraan, orang yang mampu juga mengimbangi kamu dalam memimpin. Di sini kan ada warnanya merah gitu, memimpin, dan orang yang memiliki keberanian, ya pastinya keberanian yang tinggi atau yang besar, karena kamu memerlukan kayak partner juga sih sebenarnya di sini. Aku nggak bisa bilang sini apakah introvert ataupun extrovert ya divine masculine-nya. Karena energinya ada dua sih, jadi sama-sama aja menurut aku di sini. Introvert bisa, extrovert bisa, kayak gitu. Kalau aku boleh ngasih saran, ya terserah kamu mau ikutin atau enggak gitu. Cuma ragu-ragu bagus, tapi jangan sampai ragu-ragu itu membuat kamu nggak jadi bertindak, itu nggak jadi untuk lanjut lagi tuh. Itu aja sih, soalnya kamu udah cenderung orang yang pemimpin. Oh ya, BTW kamu orang yang koleris juga sih kalau dari 4 tipe kepribadian. Ya, orang yang kolerik itu cenderung orang yang memimpin. Kadang kalau misalnya nggak didengar omongannya, atau misalnya terlalu diabaikan tuh dia kesel banget, dan juga nggak suka ditentang. Kalau misalnya dia ditentang, argumennya dia bakalan balik tentang lagi gitu, sampai memang ada bukti klop bahwa apa yang dia tentang itu benar gitu, ada buktinya, akhirnya dia bakalan ngalah juga gitu. Ya kadang egois juga jadinya kelihatannya sih kayak gitu. Dari warna merah juga ya egois. Oke, itu aja untuk kamu ya. Aku rasa itu aja sih untuk kamu yang pilih file nomor 3. Oke, terima kasih telah menonton. Ini ya, oh ya, sekaligus file terakhir. Bye bye, sampai ketemu nanti lagi-lagi.